Kalau kata kalian ya, anak Syapudan itu manja ya? Enggak. Dan kata terakhirnya dibilang, makasih ya Mang gitu. Dia bilang makasih ke aku. Ini kan Batak keren, kau harus baca nih Batak keren. Berarti keren lah aku ya. Kawan BK. Dengan BK, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang wah ini terkenal banget nih di TikTok. Tapi konten-konten ini perbada ya. Aku juga takutnya berantem pula aku hari ini sama dia ya. Tapi pasti kalian penasaran kan? Langsung aja deh. Guntur Sitinjak. Tepuk tangan dong guys. Leku, tos dulu dong. Leku, udah kenal lah. Aku panggil Le aja lah. Oh ya, oke. Jadi oke. aku ini sama Guntur ya dibilang dekat, dibilang nggak dekat juga. Dekat Ya, apa? Nanti binikmu marah Oh lagi ya. iya juga sih. Ya, oke dengan BK kita hari ini kedatangan Guntur Sitinjak dan mungkin kalian tahunya kan kalau Guntur itu kalau di TikTok gitu kan, kalau di media sosial gitu. Tapi gimana sih kehidupan pribadi si Guntur Sitinjak ini kan? Apakah dia benar-benar perbada atau gimana? Kita mau tanya-tanya. Leku. Iya. Apa? Mau nanya apa? Ayolah ya, aku biar nggak kaku-kaku Iya, kali iya. dilihatnya kan. Iya. Asal jangan Japurut aja lah kau panggil. Kan bahaya itu nanti. Iya. Kalau kau lahir di mana? Di sini atau di udah di kota ini atau di kampung? Aku tuh lahir di kampung-kampung. Apa kampung? Jadi Rantau Parapat, dari Rantau Parapat itu ya, 2 jam lagi baru nyampe di kampungku. Nama kampungnya itu Negeri Lama Negeri Lama. di kilometer 9. Kilometer Kilometer 9. Kilometer 9. Oh. Jadi memang benar-benar anak kampung. Anak kampung. Iya, tapi bukan kampungan ya. Iya sih, dari logatmu sih aku udah tahu Iya. ya. Tapi kau tuh berapa bersaudara sih, Tur? Kami ada 7. Banyak kali. 7, aku anak terakhir. Kau Syapudan. Aku Syapudan. Yang namanya ada laki perempuan? 4 laki-laki, 3 perempuan. 3 perempuan. 3 perempuan. Tapi satu kakakku udah meninggal. Tapi kayaknya umur kita nggak. Aku tahun 93, kau 92. Ya, aku 92, kau adik Kula Sakti. Oh, adik ya? Iya. Oh, iya. Tapi ya berarti 32 32. Entah apa. Matematikamu. 32 ya. Iya. Tapi gimana masa kecilmu? Masa kecilku... Kayaknya barbar ya? Enggak. Justru masa kecilku itu ya kayak mana layaknya seorang anak yang di kampung. Kebetulan dulu kakak-kakakku itu kan, abang-abangku itu, aku kan jauh jaraknya nih dari abang-abangku sama kakak-kakakku. Jadi mereka udah merantau, udah kerja, sekolah, aku tinggal di kampung. Masih di sama kampung? mamaku, iya, sampai SMA. Jadi teman-temanku dulu nih ya. Orang itu sekolah udah ke Medan gitu ya, Iya, udah iya. ke kota. Aku tetap di kampung, jaga mama bapakku. Oh gitu. Iya. Jadi kau anak sayangan mama lah ya? Iya. Karena mungkin karena paling lama di kampung kan? Karena memang ya aku memang cuma tinggal di kampung sendiri gitu loh. Jadi mau nggak mau tugas rumah. Jadi kami dulu ada kandang babi di belakang rumah. Jadi Kandang kalau di babi? Iya, kandang babi. Ada kau babinya di situ? Ada, tapi bukan aku babinya Sakti. Ya maksudnya ada kau punya babi di situ? Ada. Berapa ekor? Kau ngegas mulu sih. Berapa ekor? Aku Berapa Aku ekor? lama berantem beneran ini. Enggak, Berapa ekor? berapa ekor? Dulu mama aku punya babi lumayan banyak, ada 10. 10. Jadi kalau pulang sekolah dulu kan aku tuh cari lompong lah. Kalau kau tahu lompong Apa nggak? lompong? Lompong Ini gigi, ompong. lompong hapa, tahu nggak hapa? Kau sih Batak kota sih. Apa Bang Hapa? Lompong nggak tahu. Talas. Talas. Iya, Oh. cari talas pulang sekolah, terus jal-jali tuh. Tahu nggak jal-jali? Dicincang-cincang, Cincang. baru dimasak. Baru habis itu dikasih ke babi. Gitu itulah dulu. dulu. Iya, 10 jadi ekor ya, banyak. dulu bapakku sama mamaku nggak dibolehin aku ke ladang, tapi yang penting rumah beres. Terus mereka pulang dari ladang, udah beres, udah ada makanan segala macam gitu. Tapi kalau kau kan tadi kau bilang kau Syapudan. Mm-mm. Kalau gimana kalau menjadi anak Syapudan di Batak itu ada nggak sih bedanya atau sama yang nggak orang Batak gitu ya? Apa ya sama aja namanya anak bontot diperlakukan kalau di Batak tuh apa keras orang Batak ini atau gimana? Ini mana kameranya nih? Aku belum dulu. Kalau kata kalian ya, anak Syapudan itu manja ya? Enggak. Enggak semua anak Syapudan itu manja. Kayak aku inilah. Anak Syapudan itu aku rasa aku mandiri gitu. Karena apa-apa semua aku kerjakan. Jadi dulu teman-temanku waktu SD dia digosokin kakaknya bajunya gitu kan. Kalau aku dulu SD udah gosok baju sendiri. Oh, kau udah. Iya, karena kakakku nggak ada lagi. Oh.
gitu. Jadi Karena kan udah sekolah, merantau segala macam. Mandiri Jadi kamu ya? mau nggak mau memang harus aku yang apa namanya, yang setrika baju gitu loh. Oh. Bangun jam 5 pagi, terus masak nasi, terus jam 6 pagi ngasih baby makan. Habis itu berangkat sekolah jam setengah 7. Tuh, dengan Jadi BK. memang udah memang mandiri gitu loh. Dengan BK. Ternyata Guntur ini mandiri kali ya. Tapi kalau boleh tahu Apa? Tur, jangan serius dulu Tur. Itu aku karena kau sering bercanda. Tapi kalau bapak mama gitu, kalau dulu tuh apa kerjanya, pekerjaan bapak mama di sana? Dulu bapakku tuh guru kepala sekolah. Cuman karena nggak ada duitnya dulu, waktu guru bapakku nggak mau. Bersawit aja lah aku. Jadi beradang sawit lah dia dulu. Oh, berladang. Iya, jadi kami semua makan dari hasil sawit gitu. Tapi bukan yang tuan takur ya gitu, tapi bisalah makan dari sawit. Kami sekolah dan kami ya bisalah semua gitu. Gitu. Tapi kan tadi kan kau bertujuh bersaudara ya? Kau dari 6 abang kakakmu itu paling dekat sama, ada nggak paling dekat yang kayak ya ini aku dekat kali sama kakakku yang nomor sekian sama abangku gitu? Ada kakakku yang nomor 2 yang udah meninggal itu. Dia yang paling support dulu dari segi ya istilahnya pas dia udah menikah, aku pulang kampung, dia pulang ke rumah mamaku selalu ngasih duit banyak, tapi abang-abangku juga baik-baik juga, tapi kakakku ini yang paling nomor 2. Iya, yang paling support gitulah, yang meninggal ini. Iya, itu yang paling yang paling support, yang paling baik lah. Semua sih baik sih, cuman kan ada yang paling dekat gitu loh. Gitu. Akhirnya kau merantaulah ke Jakarta kan? Tahun berapa? Kapan kau merantau ke Jakarta tuh? Tamat kuliah tahun 2000. Kau kuliah ya? Iya, masuk kau. Nggak pernah aku tinggal ya. Oke. Apa jurusan? Kita skip ya dong. Nggak tahu aku tinggal apa itu. Kau ambil jurusan apa? Aku manajemen. Manajemen. Berarti kau merantau setelah lulus kuliah. Lulus itu tahun kuliah berapa? 2015. 2015 kau ke Jakarta. Nggak langsung ke Jakarta, dicari dulu di Medan kan. Di Medan, terus nggak dapat di Medan, terus merantaulah ke Jakarta. Terus nyampe di Jakarta, ya puji Tuhan langsung dapat kerja. Oh gitu? Lah terus pas kau merantau ke Jakarta, yang ladang sawit itu masih ada atau gimana? Apa sih? Ya ada ladang sawit. Siapa yang meneruskan? Ya kalau ladang sawit itu adalah kan istilahnya kan kita langsung ada yang panennya di sana di kampung itu. Jadi ada orang lokal yang ya udah dia yang tiap panen dia yang panen gitu. Jadi kau tinggal pun aman tuh, iya, aman. terus jalan lah ya. Tapi itu punya bapakku ya, bukan punya aku dulu. Iya, aku paham. Iya. Kan kau bilang tadi bapakmu yang mulai itu. Iya. Gitu. Surga. Tapi kau ke Jakarta nih. Kemana kau pertama kali ke Jakarta? Ke rumah tulangku. Tulangmu di Jakarta. Tulangku di Jakarta dan tulangku lah yang kenapa aku baik juga sama bere-bereku ya karena tulangku pun juga sangat baik samaku gitu loh. Tulangku yang menampung aku di Jakarta ini gitu. Walaupun dia enggak menjamin aku bekerja di sini, tapi tulangku memberikan welcome lah ya. Ya tumpangan lah di ini. Jadi kalau tulangku nonton, thank you tulang. Tulang. Aku juga mungkin tulang bisa lah dikit-dikit. Gitu. Tapi apa sih ya Tur yang membuatmu yakin untuk kayaknya aku harus ke Jakarta deh, aku harus mengadu nasib kali ya atau enggak, sebenarnya gini, awalnya itu aku merantau itu bukan ke Jakarta, tapi ke Papua, ke Jayapura, karena orang kampung ini kan katanya kalau di Papua nanti lebih gampang kalau nanti PNS. Gitu awalnya. Aku udah mau ini nih ke Papua nih waktu itu. Ya kan? Ya udah singkat cerita karena memang mama aku juga dari aku SMA, mama aku udah sakit-sakitan nih. Ya kan? Sakit-sakitan terus kata tulangku lah, kalau kau nanti ke Papua nanti akses pulang susah. Jadi kalau mama nanti sakit, kau harus ya susah lah intinya dari segi dana, waktu segala macam nggak bisa gampang-gampang. Nah, kalau Jakarta ini kan masih cuma 2 jam plus doang kau bisa nyampe ke Medan gitu loh. Apa-apa jadi juga yang nggak seribet di Papua lah ya. Jadi ke Jakarta lah aku merantau gitu. Kau datang nih ke Jakarta, dengan Guntur yang mungkin masih culun kali, kau masih apa ini? Iya, masih ganteng dulu. Ganteng. Tapi kau kaget nggak sih dengan dunia Jakarta yang pasti beda banget kan sama di kampung kan? Mungkin di Jakarta kau menemukan, ternyata Jakarta gini, atau kehidupannya, atau orang-orangnya, atau
apa yang kau buat? Kalau dibilang kaget sih nggak kaget ya, tapi mungkin karena udah siap aja dilempar kemana aja pun gitu ya. Istilahnya kan begini, karena kan aku bisa mengerjakan mau rumah, mau cuci baju, mau apa segala macam. Jadi ketika merantau pun nggak ada apa namanya, nggak ada sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena bisa ngapa-ngapain. Itu tadi yang dari kampung ini yang kan dari kampung kan udah bisa Udah nyuci terbiasa lah, baju, kalau udah udah- terbiasa. ya, jadi- Mau beres-beres pun nggak ada gengsi-gengsi lagi ya, memang karena udah itu kan yang kulakuin dulu. Jadi ketika merantau pun siap lempar gitu loh. Oh. Tapi jangan salah, orang kampung memang kayak gitu semua. Tuh guys. Kalau dari kampung memang siap aja Tahan dilempar. banting lah ya. Tahan banting. Mungkin terlatih juga kan Iya. kampung dari kecil. Iya, tapi kayaknya kalau orang Batak memang kan mau di kota mau di apapun memang udah terpatri kan bahwasanya apa namanya, pekerjaan rumah itu kan udah Hal biasa memang kali ya? udah hal biasa. Umum gitu. aja Jadi- yang tiap hari dilakukan. Iya, jadi nggak kan? usah kaget lagi kan. Oh. Gitu. Tapi buatmu apa sih arti menjadi orang Batak? Apa orang Batak yang merantau, apa orang Batak tuh yang merantau itu harus, wah gua harus jadi banteng di Jakarta, harus gua kuasai Jakarta, ambisius atau gimana? Menurutmu gimana tuh? Kalau dibilang ambisius memang itu kan udah harus ya. Harus. Karena apa? Dulu kan waktu aku pertama-tama merantau itu kan adalah cuma mamaku yang hidup kan. Jadi dia sakit-sakitan nih. Terus jadi seperti yang aku bilang tadi, dari SMA mamaku ini udah sakitan atau apa segala macam. Nah, ketika merantau itu memang harus berhasil. Ya nggak berhasil pun aku nih misalnya ya kan. Ya seenggaknya aku bisa makan sendiri dari apa yang aku kerjakan. Jadi payahmu lah ya. Iya, jadi nggak minta-minta lagi dari kampung gitu kan, malu lah. Iya. Kita sebagai perantau masa lagi, "Mak, aku ini dong uangku kurang," gitu. Jadi mau makan Indomie tolor pun kalau kata orang Batak, jadi makan aja gitu. Iya, Jangan sampai ke telinga orang tua. Karena apa? Kalau didengar orang tua pasti nanti jadi bahan pikirannya lah. Ya, apalah, jadi khawatir lah ya orang tua. Iya, "Lu, khawatir, anakku iya di pasti Jakarta lah. gimana?" Udah gitu gitu malu pride-nya coy. Ya kan di Jakarta nih gitu, walaupun orang nggak tahu kita Jakarta ini makan apa. Oh, iya. Tapi aku sih jujur ya, Dongan BK ya. Aku nih berteman sama Guntur nih belum lama kali, bulan Agustus tahun lalu kali ya. Iya, Cuman tahun aku tuh lalu. kayak ada, kalau sama aku punya teman-teman orang perantau gitu ya. Hmm. Bangga sih kayak si Guntur, ya contoh si like Guntur ini, dia benar-benar bisa mandiri, survive. Aku bilang kan, ini si Guntur hebat dia mandiri. Cuman Tur, kau punya tips nggak sih Tur? Maksudnya kau kan sebagai perantau, gimana bisa menyesuaikan dengan di Jakarta, kau harus survive, kau harus hidup di Jakarta, bertahan hidup gitu kan? Ada nggak tipsmu untuk kita semua, dongan-dongan mereka? Tips survive di Jakarta ya. Ya. Kalau tips dari aku sih ya disclaimer dulu ya, aku bukan orang yang sukses seperti orang-orang di luar sana, tapi sesuai pengalamanku itu survive itu adalah yang pertama itu minta doa sama orang tua. Pasti. Itu yang paling penting. Harus, itu wajib. Iya, itu yang paling penting. Terus harus kenal dirimu siapa. Jati diri. Iya, harus kenal. Jadi misalnya nih, apa namanya, jangan karena udah ada sedikit langsung kayak lupa asalku dari mana. Gitu kan, banyak kan orang kan udah mendapatkan ini income Semua tiap bulan ini, tapi dia nggak tahu asalnya dari siapa. Jadi dia jadi kayak lupa bahwa aku ini memang orang kampung ya, gitu. Jadi sampai lupa diri, sampai nggak ingat dia. Terus yang berikutnya adalah percaya diri. Percaya diri. Harus percaya Penting diri. itu, penting. Iya, harus percaya diri, itu yang paling penting. Jadi kalau percaya diri, ya walaupun kita nggak pintar-pintar kali kayak orang-orang di luar sana ya, kalau percaya diri itu pasti akan bisa berbicara dan diakuin orang-orang gitu misalnya. Jadi lebih gampang berbaur sama orang, gitu kan, lebih gampang berkomunikasi sama orang kalau kita percaya diri. Terus yang terakhir adalah bisa survive di di perantauan ini adalah carilah sesamamu. Misalnya kayak orang Batak, harus berbaur nih. Jadi pesan bapakku dulu, "Amang, kemana kau merantau? Carilah keluargamu. Siapa keluargamu? Dongan tubuhmu." Kayak aku kan Raja Sonang nih kan, kayak ada Samos di Pakpahan gitu ya, ada Gultom kan, ada Haryanja, terus ada juga Pandiangan,
Jadi harus ku cari itu. Oh. Jadi harus tahu aku di mana darahku gitu. Itu sih, nggak banyak muluk-muluk. Itu aja sih yang ku Restu lakukan. orang tua, Iya. tahu dirimu siapa, Iya. lihat diri ya, dan cari lingkupmu orang Batak. Karena kau orang Batak, jadi kita carilah. Iya, cari. Ya walaupun kita seringkali bertemu sama orang Batak berbeda kan. Itulah kau yang sekarang. Karena kau paling suka kau berbeda. Makanya aku takut juga aku hari ini agak berbeda pula aku sama. Tapi apa sih Tur yang maksudnya kan tadi bilang kau percaya diri kan? Iya. Tapi apa sih yang buat kau harus apa yang meyakini kau bisa percaya diri? Apa? Kenapa? Kenapa kau bisa percaya diri? Apa? Apa sih? Apa sih? Ya apa sih? Kenapa? Gimana kau bisa Kok bisa percaya diri sih gitu ya? Gitu. Iya. Sambil minum ya. Kok bisa percaya diri? Ya karena ya gimana ya? Aku tahu kemampuanku di mana. Bukan sombong lagi ini ya. Maksudnya ya aku tahu kayak menempatkan diriku di mana, terus kemampuanku sampai di mana. Dan itu tadi karena memang apa namanya dari kecil memang udah dituntut kayak orang lain kan gitu misalnya masih tidur jam 6 jam 5 pagi, aku udah bangun. Jadi memang udah dituntut, udah ajaran dari keadaan yang nggak semewah-mewah orang-orang di kota-kota. Jadi udah hal-hal itu membawa aku ketika dewasa pun jadi percaya diri bahwa oh aku bisa nih melakukan ini. Oh kalau ketemu dengan orang ini juga harus seperti ini. Karena dulu pun bapakku itu kan ini ya perhata ya. Jadi kalau dia pulang dari Marhata, dia selalu bahas-bahas tentang adat. Jadi kan aku nonton TV, aku sambil dengar TV, jadi aku jadi paham gitu loh. Oh, berarti seperti ini ya. Jadi gini. Jadi dikit-dikit jadi tahu gitu. Jadi itu yang membangun aku bisa jadi percaya diri dan nggak gagu ngomong ketika bertemu dengan orang gitu. Tapi gini ya, Dongan BK ini kan kayak kita tahu di TikTok ini Guntur kan apalagi kalau udah upload tentang mamanya ya. Jadi kita tahu nih dekat kali sama mama itu kan. Jadi pasti kan banyak hal-hal yang berkesan buat Mutur yang sudah diajarkan sama mamamu. Jadi kira-kira apa yang paling berkesan Tur yang kau nggak akan lupa itu sampai nanti kau berumah tangga, kau punya anak cucu, apa ya yang pelajaran yang paling berkesan dari mamamu Tur? Kau juga yatim piatu kan? Sama makanya. Enggak, tapi sorry ya kalau bicara tentang orang tua ya, terkhusus mamaku ya, itu nggak ngerti. Intinya itu nggak bisa ku deskripsikan. Tapi ketika kau bilang apa yang paling berkesan gitu tadi ya. Paling berkesan. Jadi waktu itu tahun 2000 berapa tuh ya, aku bawa mamaku ke Jakarta. Kami tinggal 1 tahun di Jakarta. Karena waktu itu memang kan mamaku ini kan dari aku SMA, mamaku ini kan udah sakitan. Yang kepalanya lah, yang apanya lah, gitu. Oh, tunggu, aku sedikit cerita. Jadi, kenapa aku selalu condong kepada mama aku, bukan berarti bapakku ini ini ya, karena gak baik sama kan, aku ya. Di TikTok tuh kau mama kan yang paling banyak terangkat ya. Cuman aku nggak mau membahas bapakku ini karena bapakku itu meninggal kecelakaan. Jadi, dia pulang panen sawit, dia kayak kecelakaan dan meninggal di tempat gitu. Tapi bukan, jadi waktu itu aku mau wisuda, itu aku masih ingat pagi-pagi kami masih teleponan nih, kan bapakku kan iseng nih, seringkali telepon orang jam-jam 5 pagi. Jadi orang kan masih apa sih Pak, gini-gini kan. Dan dia bilang, nggak tahu nih mama ini sakitan terus, nggak tahu nih panjang umurnya atau enggak gitu lah intinya. Masa sih ngomong kayak gitu lah intinya. Terus kami singkat cerita kami udah bahas jas kami, bahas sepatu kami, karena kan mau wisuda kan, karena kan orang Batak kan paling hepot kalau anaknya wisuda kan. Betul. Nah, singkat cerita mamaku itu lagi sakit kan. Singkat cerita udah kami kelar teleponan. Waktu itu aku masih sambil kuliah sambil kerja. Jadi terus aku dulu pelayan. Dia di kafe. Batak bukan? Bukan, kafe nasional itu. Boleh nggak sih di-mention di sini kafenya? Boleh kan? Boleh kan, Kopi Cangkir. Kopi Cangkir. Tapi sekarang udah tutup. Udah nggak ada lagi. Tapi dulu waktu zaman aku kuliah itu masih happening. Nah, jam singkat cerita jam 6 antara gelap dan terang, ditelepon abangku laku. Ya kata abangku itu, kalau abangku ada abang. Ya kan langsung teleponnya, "Dek, meninggal bapak." Tanpa basa-basi langsung. Tanpa basa-basi. Iya, to the point ya. Iya. Hah? Aku bilang gini. Hah? Aku bilang, "Apa yang maksudmu?" Aku bilang, "Ya meninggal bapak," katanya. "Kenapa?" "Kecelakaan."
wah aku di situ kayak Langsung semua kayak nggak ngerti lagi. Aku tuh kayak nginjak tanah gitu kan, yang dimana tadi pagi masih curhat-curhat, masih bisa menandakan karena bapakku kan orangnya kan cerewis juga kan. Apa meninggal bapak dek, gini. Terus meninggal. Jadi sekarang kau di mana bang? Aku bilang di ambulans. Langsung, wiu gitulah kan ini kan. Iya langsung mulas. Aku langsung, wah aku ini merinding. Jadi aku tuh makanya aku nggak mau bahas bapakku ya karena ya itu tadi gitu loh. Aku masih nggak terima bahwa misalnya bapakku itu meninggal tiba-tiba gitu. Iya. Apalagi kan dia kan Panglonuria, ya kan bapakku itu kan Sintua, terus Raja Adat juga Perhata. Jadi kayak ya udahlah aku buang lalu bapakku ya. Maksudnya aku skip lah tentang bapakku ini. Karena memang sampai sekarang pun masih membekas, maksudnya kan tiba-tiba gitu loh. Tapi memang itulah tadi perpisahannya itulah. Itu tahun berapa? Tahun 2014 akhir. Udah hampir 10 tahun ya? Iya, hampir 10 tahun lah gitulah. Itulah makanya aku selalu nggak banyak juga fotoku sama bapakku kan karena gengsi kan. Kan kalau sama bapak kan kita berfoto kayak apa sih gitu kan. Kenapa sih kalau anak laki itu sama bapak tuh kayak gimana gitu ya? Maksudnya aku pun merasakan itu, kayak meluk bapak sendiri pun kayak anak laki tuh kayak segen atau gimana gitu. Iya, tapi aku pernah bapakku cemburu sama aku. Karena kalau aku pulang dari kuliah dulu ya, karena aku di Medan, kami kan di kampung kan. Iya. Jadi mamaku ini selalu peluk-peluk, cium-cium. Ma aku pulang, terus bapakku ini kayak ini, gitu. Dia kayak cemburu, dikasih tahu lah. Kalau cuma kau yang di anakmu itu ya gitu. Jadi semenjak itu kalau aku pulang selalu kayak aku peluk dia gitu, biar jangan cemburu gitu. Tapi belum jauh, apa yang paling berkesan dari mama tuh? Dari mamaku ya. Nggak akan lu lupa sampai nanti kau berkeluarga, kau punya cucu. Kamu buat aku nangis nih, Kim. Enggak, karena emosi aku pasti juga punya kesan itu. Iya. Aku punya kesan itu yang nggak akan aku lupa. Nanti aku punya. Tapi nggak tahu lah ya. Cuman aku pernah waktu mamaku mau pulang ke Sumatera, kan pas malam-malam itu dia bangun jam berapa tuh ya? Jam 2:30 lah. Dia bangun kan, maaf cakapnya dia mau ke toilet, mau kencing lah ya. Terus dia kayak inilah, dia nangis lah waktu itu. Dia nangis, aku bilang, kenapa nangis mama? Aku bilang kan, udah puas aku yang hidup ini katanya. Hah? Maksudnya? Bilang, jadi kalau aku pun nanti meninggal, nggak berat lagi hatiku gitulah intinya. Kenapa begitu? Aku bilang. Terus dia bilang sama aku, makasih ya Mang, katanya gitu. Maksudnya ya pokoknya semua ini bisa ku rasakan ya karenamu gitu misalnya. Kau bawa aku ke Jakarta ini ke tempat-tempat mana lagi Jakartanya yang nggak kau bawa aku gitu. Memang jujur memang mamaku ini selama di Jakarta ku bilang memang nggak usah bawa baju, biar kita beli di Jakarta baju, biar kau senang. Karena kebetulan waktu mamaku itu sebelum ku bawa ke Jakarta itu kan dia sakit, jadi aku pulang kampung kan. Aku bilang kalau mama sembuh ke Jakarta kita, berjangan sakit-sakitan kau di situ, bilang gitu. Dia langsung iya katanya, sembuh pun aku sembuh waktu itu langsung. Ini aku bukan sombong ya, kan mamaku kan selalu bilang kalau aku nanti naik pesawat, karena belum pernah naik pesawat dia kan, Garuda ya katanya, karena cuma Garuda yang tahu dia waktu itu. Jadi aku beli tiket Garuda, terus kan kalau Garuda itu kan harus makan, dikasih makan kan, terus dikasih makan sama mamaku ini, dia kaget, mahal nggak ini pembayarannya, karena mama Batak ini kan selalu dipikirnya itu mahal. Ya itulah singkat ceritanya, itulah. Terus dibilang lah waktu pas malam kita balik lagi nih, yang jam 2:30 pagi ini, dia bilang, udah semua kawan-kawanku belum tentu bisa seperti ini dibuat anaknya, tapi mama kau buat di sini udah lebih dari apa yang aku harapkan. Terus aku bilang sama mamaku, karena kalaupun nanti aku meninggal, udah senang aku gitu. Iya, gitu. Karena orang tua ini memang kayak mamaku ini yang di mindset itu meninggal, nggak tahu kenapa. Selalu meninggal.
itu kan jadi Nanti bahas orang nanti tua gantian kayak aku yang gini. nangis tuh. Aku cerita. Nah, ya itulah singkat ceritanya kan dia bilang lah intinya mama udah puas, udah kau bawa mama kemana-mana, udah senang mama. Jadi pun nanti kalau aku meninggal dan kata terakhirnya dia bilang makasih ya Mang gitu. Dia bilang makasih ke aku. Nggak tahu kenapa dia bilang apa sih Mak bilang makasih seperempat ini pun nggak akan terbayarku. Iya, betul. Gitu. Kalau mama suruh aku menggendong mama 100 meter aja aku gendong aku nggak akan sanggup. Iya. Tapi mama menggendong aku dari aku bayi sampai gede sampai aku bisa seperti ini ya semua karenamu itu yang nggak bisa aku berikan. Iya, betul. Nggak terbalas lah apapun iya yang nggak kau akan berikan, terbalas nggak gitu. Jadi mama nggak pantas bilang makasih sama aku. Jadi mama nggak pantas bilang makasih ke aku gitu karena ini semua ya karena dari kau Mak, aku bilang sama dia. Jadi kalau kau tanya apa yang paling berkesan ya menurutku itulah mamaku sampai bilang makasih sama aku gitu. Nah makanya aku bilang kalau kita memberikan 1.000 kepada orang tua kita pasti akan diganti Tuhan 1 juta. Kalau kau kasih makan enak mamamu, Tuhan akan kasih kau juga makanan yang lebih enak. Gitu. Kalau kau baik sama orang tuamu, urusan apapun itu pasti akan dilancarkan Tuhan. Itu nggak akan aku lupakan itu, karena itu yang kulakukan. Dan itu udah kau rasakan. Dan itu udah kulakukan, bukan kuliah tonton TV, bukan nonton YouTube orang. Memang itu yang kulakukan. Sesayang itu aku sama mama aku gitu loh. Sampai 7 kali aku doakan mamaku waktu itu, karena kan dia kan gula lah, yang pernah kakinya melepuh semua. Kan aku doa sama Tuhan, Tuhan jangan ambil dulu mamaku, belum sanggup aku. Maksudnya belum siap aku gitu. 7 kali mamaku dikasih Tuhan, 7 kali dia ini. Terus pada akhirnya dia pas aku pulang terakhir itu kan, aku kena COVID waktu itu. Aku pulang, terus kulihat keadaannya memang udah parah. Udah dia sering ngigo, dia sering apalah pokoknya udah nggak ini lagi. Cuma aku bilang sama Tuhan, kalau memang udah waktunya mau kau jemput mamaku ini Tuhan, aku udah ikhlas. Jadi pulanglah aku dari kampungku karena kan nggak bisa nunggu lama karena kan kerja. Pulanglah aku waktu itu ke Jakarta. Ya udah, pulang dia masih kesakitan. Jadi ya pada saat di Jakarta dia meninggal gitu loh. Dia meninggal pun nggak di jam yang ini. Memang aku tuh HP ku tuh nggak pernah aku buat ada nada deringnya. Karena saking takutnya aku kalau ada kabar dia meninggal. Karena itu. Jadi kau silent itu ya? Iya, aku silent, aku tidur waktu itu jam 3, kalau nggak salah dia itu meninggal jam 2 pagi. Dan ku tahu itu jam 7 pagi pas aku bangun. Gitu. Aduh, karena aku lihat di TikTok di Guntur kemarin kau yang pulang kampung ya. Kau ziarah itu ya? Iya. Iya, kau perlu itu batu nisan kau sampai. Iya. Itu karena aku juga sama dengan aku juga yatim piatu, jadi pasti banyak kesan-kesan orang tua yang nggak akan kita lupakan. Cuman kalau seandainya kita ini ya agak muter waktu, jadi ada nggak sih sebelumnya kalau keinginan, aduh harusnya kalau mama masih ada, maksudnya ada yang kurang yang belum kau lakukan untuk mama. Aku pengen harusnya mama tuh masih ada karena aku mau lihat mama begini. Ada nggak sih tuh yang kayak gitu? Aku masih mau buat ini biar mama lihat. Enggak, sebenarnya mamaku tuh nggak pernah maksa aku tuh kau harus menikah umur sekian gitu ya. Cuman waktu mama aku masih ada, aku bilang Mak doakan ya biar supaya ini nanti bisa ya mungkin impianku itu ya buat dia happy itu adalah ketika aku dilihat menikah, itu aja sih. Selebihnya sih udah aku lakukan sih menurutku versiku ya. Dan mama aku pun juga waktu itu kan udah mengakuin juga kan bahwa dia juga udah happy gitu loh. Jadi kalau kau tanya apalagi goalsmu yang belum kau lakukan kepada orang tuamu gitu kan, ya itu tadi kan kalau ada orang Batak ini kan anaknya jiwanya tenang itu meninggal ketika anaknya semua menikah. Nah, jadi memang waktu mama aku tuh meninggal itu pun aku di situ kayak di sidang dan aku benar-benar gagal hidupku, kayak merasa gagal di situ karena memang nggak bisa mama aku tuh kayak gini tangannya. Iya, tapi pada akhirnya kami memang meminta kepada teman sekampung kami dan raja adat dan petua di sana, kami mengelek lah waktu itu biar supaya mamaku
sahur tua tua. gitu. Oh. Itu aja sih yang kalau kalau ditanya kayak apalagi yang goalsmu kepada Iya, orang belum. tuamu gitu. Oh. Udah sedih ya. Nanti nangis pula aku. Nanti karena aku biasa melihat kau garang gitu. Garang, ketawa-ketawa Air gitu. mata. Aku juga nggak ada sih air mata aku, cuman terharu Enggak, juga. tapi memang kalau tentang orang tua di TikTok sensitif sih pasti. iya, pasti. aku sensitif. Iya. Gitu karena nggak tahu kenapa kalau ada mamaku mau dia tersungkur, mau dia di kursi roda, apapun problem hidupku, kalau aku telepon dia pasti hatiku tenang, Iya. pasti hatiku damai, dan aku merasa ringan semua permasalahan itu gitu. Ya, betul, setuju, Mau stres apa di kerjaan, mau apa persoalan hidup, tapi kalau ada mamaku, aku telepon cuma gini aja, "Mak, sehatnya?" gitu kan. Iya. Terus dia menyaut, "Sehat, Mang." Aku tuh udah tenang aja Udah gitu. tenang ya, Udah safety aja gitu loh. Betul, Itu. betul. Cuman ya sekarang kan udah monding ya. Ya itu. Tapi ya karena hidup harus terus berjalan kan, Iya. kau juga jangan sampai Iya. terjebak dalam kesedihan itu kan. Betul. Kau juga udah sekarang udah berkarya. Iya. Udah terkenal. Berkarya. Kan? Enggak, kau udah berkarya. udah terkenal lah kau ya di TikTok ya. Oh gitu. Tapi kau pertama kali emang maksudnya media sosial apa yang kau sentuh untuk kau buat konten apa langsung TikTok atau? Nggak ada sih media, cuman waktu itu aku tuh main TikTok ini karena waktu itu kan aku kena COVID. Oke. Balik-balik lagi ke mama aku. Oh. Mama aku juga lagi sekarat di situ. Aku kena COVID. Ya. Dan waktu itu nggak bisa pulang kampung kan kalau kita sakit. Kalau orang tua kita meninggal kan sulit kan Nggak bisa, pulang ya. kan. Ha-ha. Karena harus PCR, harus tes ini segala. Orang kota ke kampung itu pun harus hati-hati kan. Ya. Nah, itu lagi panas-panasnya COVID, mama aku lagi sekarat di situ. Jadi otakku itu udah mikir kalau nanti mamaku meninggal, Tuhan Yesus, kayak mana lah, aku nggak mungkin nggak kulihat mamaku segala macam. Oke. Itu awalnya aku buatlah satu kayak video yang Konten lah ya bukan? bukan cuma iseng aja di TikTok. Oh, kau pun nggak ada pikiran di konten? Iya, nggak ada kau buat- pikiran Iya. apa gitu Iya, kan. iya. Terus gue buat kayak gini, laki-laki Batak mencari cewek Batak yang siap berjuang bla 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 gitu kan. Oh, FYP ternyata dong. naik. Naik. Tanpa kusangka-sangka, udah ku simpan HP ku kan, aku tidur, besok pagi meledak. Rame. Meledak handphonemu? Hah? Meledak handphone? Maksudnya komen-komen orang meledak gitu komen, loh. ya. Nah, terus aku lihat lah kan, kok rame gitu kan. Mulai Terus, candu. Candu. Eh. Terus aku komen-komen kan, cek-cek semua kan, buru-buru Batak semua gitu kan. Ada yang marsui-suhi gitu kan, ada yang keriting gitu. Ya. Bersui-sui. Ada yang di rebonding rambutnya gitu kan. Jadi gue lihat-lihat kan, kayak seru nih main TikTok. Udah gitu aku pelajari lah kan. Ternyata rame. Gue buat lah waktu itu pertama kali aku tuh kayak keseharianku kayak EDM Live lah. Waktu itu aku kena COVID bla bla bla. Itulah awalnya rame. Jadi tahun berapa kau main TikTok? 2020. Oh 2020 ya? Iya, 2020 berapa tahun tuh? 3 tahun jalan 4 tahun. Iya, jalan 4 tahun. Itulah Akhirnya awal. kau banyak lah buat konten, jadilah kau Iya. konten creator gitu kan. Kenapa Iya. tertarik kau jadi konten creator? Kalau aku sih nggak bilang aku content creator ya, maksudnya karena ya udah kenal Guntur aja lah gitu. Jangan Guntur content creator gitu. Intinya ya Tapi kalau ada orang nyebut Guntur konten creator kau nggak? nggak apa-apa, sebut juga artis nggak apa-apa. Paling artis. Enggak, karena memang kontenmu tuh banyak, maksudnya enggak, kan ada berapa konten creator tuh yang masak, ya cuman masak. Iya. Kalau suami istri ya kehidupan sehari-hari. Kalau kamu Iya. nyampur-nyampur, ada masak, ada marbada, ada PKP. Merbada janganlah bilang merbada. Ada, kayak perbada kali awak. Ya kan congormu itu loh. Kalau Tapi kawan BK Kawan ya. BK. Aku tuh nggak perbada sebenarnya, seriusan. Itu cuma seru-seruan aja nih. tapi kau membangun image itu aja di media sosial. Iya. kan? Tapi kan pada intinya kan, aku itu bukan untuk kerana negatifnya kalian tarik gitu loh. Tapi karena kan kalau serius pun hidup kan nggak asik kan. Nggak asik, Gitu. monoton Jadi gitu ya. iya, jadi intinya kita udah capek di kerjaan atau di kegiatan kalian di luar TikTok kan, kalian kan nonton atau kalian lihat videoku itu kayak ya udah ambil sisi humorisnya aja Oh, gitu. iya. Walaupun kadang-kadang memang aku tuh suka nge-stitch orang itu bukan karena aku pengen menjulitin dia gitu loh, tapi karena memang untuk seru-seruan, dan aku nggak pernah berkata-kata kotor di kontenku. Iya. Gitu kan, semua konten tuh nggak ada kayak ini segala macam gitu. Paling kayak
Stitch itu adalah bukan untuk menjatuhkan dia, tapi untuk lucu-lucuan sebenarnya gitu Iya, loh. iya, iya. Makanya kan kebanyakan orang kan ketawa-ketawa juga kan, bukan hal yang negatif ditarik bagi orang yang pas dengan akan kontenku gitu. Tapi kan berarti kan, tapi banyak nggak sedikit juga yang masuk komen-komen yang mungkin beneran benci samamu, kesel sama, ada pasti kan? Banyak. sekian- berapa followersmu? 125 sekarang. 125.000 kan? Masih sedikit lah. Kau nggak mau dibandingkan Opung Medan. Nggak, kau Opung nggak Medan. Medan. Barader Purba. Sartika Sinaga masa Ponggol. Istriku. Istriku awang-awang. Awang-awang. Ya maksudnya dengan 120 ribuan sekian, Hmm. pasti berapa persen yang masuk yang kau ini nggak sih, maksudnya kalau ada komen yang ini orang apa ngata-ngatain aku kasar, kau gimana menyikapinya? Kesel, Jadi jengkel kah? kalau orang-orang yang ngata-ngatain aku itu ya, aku tuh paling benci dimaki-maki orang ya. Oke. Apalagi kayak maki-maki segala macam. Itu kan nggak ini ya. Maksudnya kau itu boleh benci aku tapi jangan sampai ke orang tua. Oh, ngerti, Atau ya, kayak ya, kayak ya. palea-leahon, tau Iya, nggak iya, palea-leahon? iya. Nah, jangan sampai. Tapi biasanya kalau konten yang ngemaki-maki aku itu, aku angkat tapi jadi lucu gitu loh. Oh, kau arahkan ke Iya, humor, tapi poinnya dapat biar dia sadar bahwasanya memang kalau kita nggak setuju sama orang, ya nggak usah sampai ngemaki-maki orang gitu. ya intinya harus bijak lah ya, tetap bijak Iya. dalam bermedsos ya. Iya, tapi manusia ya kadang-kadang baper juga lah gitu. Iya, Ya kalau nggak baper bisa- ya berarti bisa nggak manusia lah. Nggak bisa dipungkiri ya. Ya nggak usah Iya, iya. dipungkirin gitu, nggak usah Iya, iya. munafik. Aku nggak munafik aku orangnya. Ya, sabar. Iya. Kau makin mau kuliah ya. Dia mau. Tapi kau untuk konten-kontenmu kau fokus pada satu konten aja apa tetap ya udah mengalir sekarang aja, apa yang mau ku konteni apa ada khusus ke depannya aku mau konten ini Kalau aku itu nggak mau fokus di satu konten. Aku tuh nggak mau fokus di satu konten karena apa? Aku bisa aja ngebangun brandingku itu sebagai tukang masak. Atau yang cowok pinter masak. tapi gitu kan. kemarin yang kita itu masakanmu enak ya yang Iya enak kan? Makasih ya. Oke. Itu free kan, gratis ya? Ya free. Iya, ntar- Hadiahku kan? Iya. Hadiah bonus tahun kita. Oh, iya. Enggak. Jadi memang ya balik lagi lah ya. Aku tuh nggak mau ngebangun branding itu satu atau idealis. Iya. Karena sebenarnya gampang aja aku bangun imageku menjadi tukang masak-masak yang cool, Bisa aja gitu kan. yang kayak low profile gitu Iya. kan. Tapi nggak jadi diriku sendiri gitu misalnya. Oh. Karena dari dulu aku tuh di keluarga kami itu memang bebas berekspresi. Apa adanya aja, jujur Apa aja ya, adanya ya, aja. ya, Memang ya. keluarga kami tuh barbar gitu loh. Maksudnya bukan yang barbar tapi nggak terarah ya. Tapi kami itu lebih mencintai jadi diri sendiri gitu loh. Jadi kalau menurutku di mindsetku, kalau kita menjadi diri kita sendiri, memang iya pasti orang akan banyak nggak suka sama, ada yang nggak suka sama Pasti, kita. pastilah. Tapi ada orang yang suka sama kita dengan mencintai diri kita sendiri gitu. Ya. Dia akan oh dia seperti ini ya. Jadi aku tuh nggak mau audiensku itu kayak melihat Guntur ini adalah yang cool gitu loh. Kaku ya gitu udah, ya, kaku kau ya. suka sama aku, ya monggo. Nggak suka sama aku, Ya nggak udah, urusanku. gitu, ya. Selama kau nggak ngemaki-maki aku ya. Nggak gitu nyenggol loh. ya. Iya. Iya, iya. Kan itu kan bebas kan, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Jadi aku nggak mau ngebangun imageku itu adalah sosok yang yang seperti A gitu loh. Padahal aku bukan itu gitu. Makanya aku selalu kalau kata orang-orang di TikTok itu huru-hara gitu. Tapi huru-hara aku tuh bukan aku luar dari konteks Bukan yang yang negatif cakap-cakap lah ya. kotor ya, Iya, atau iya, apa ya segala macam kan. Ya memang suaraku lantang itu ya memang seperti itulah karakterku gitu loh. Dan di samping itu kan dituntut karena udah aku nge-branding namaku seperti itu, ya aku bangunlah seperti itu. Iya, iya, iya. Tapi aslinya kalau ketemu mau kita bicara serius ayo gitu kan, bicara kita seru-seruan ayo gitu kan, martangiang eta ya kan, mandok hata eta Mang Woli gitu. eta. Iya. Marbella pun ayo. Tapi kalau di TikTok sekarang kan lagi banyak yang collab gitu kan. Iya. Kau ada nggak pengen collab sama si ini pengen sini, ada nggak sih kepikiran kayaknya seru nih collab sama dia gitu? Enggak gini, kalau aku itu istilahnya itu pengen collab sama si A, sama si B, sama si A. Enggak ada sebenarnya. Tapi kalau memang timingnya pas, ya ayo gitu. Oh. Bukan berarti aku harus collab dengan ini segala macam. Tapi kalau kau bilang pengen collab sama siapa gitu ya. Tapi udah banyak juga kan aku yang collab sama itu kan, content creator kan. Banyak. Banyak kan. Banyak. Jadi aku memang termasuk orang bersosial juga gitu loh. Kayak ya kita ngomong TikTok lah ini ya, kayak Iya, Opung Medan kan berteman. Iya. Barader Purba udah ketemu, Sartika Sinaga udah ketemu. Itu yang gede-gedenya gitu ya. Iya. Terus juga siapa namanya
si itu pun berteman juga sama itu tuh yang orang Manado namanya Batak. Tapi kalau kau tanya siapa yang pengen aku collabin adalah Septi Saragi. Septi Saragi. Iya. Halo Septi. Oh, halo Septi. Jadi dia kontennya enak tuh. Dia apa sih kontennya? Masak tentang pasutri romantis dan masak-masak dia. Oh, pasutri. Septi Saragi. Kalau dia nonton sini, aku udah berteman juga sama dia tapi belum pernah ketemu. Aku pasutri juga cuma kok nggak naik konten dia. Kau kan apa? Kau kan artis Aku TikTok pansos. nanggung. Kau kan artis TikTok nanggung. bilang mau naik tapi nggak naik gitu. Dibilang turun nggak turun gitu. Gimana sih naik nggak naik, turun nggak turun? Makanya tadi kan nanggung. Guys, nanggung ya, karirku Nangis nanggung ya. Nangis dia. Aku soal orang tua nggak nangis, tapi soal TikTok kenapa sedih ya? Kau salah bintang kau salah narasumber kau. Harusnya bukan gue terus tinjak. Habis lah aku. Di roasting lah kau. Kenal aku ya. Iya, oh jadi sama Septi lah ya kau. Maksudnya Septi Saragi ya. Seru ya. Iya seru. Karena aku jujur salah satu satu lagi sama Heti Sitorus. Heti Sitorus. Nanguda Heti Sitorus. Oh, sapa dulu. Halo Nanguda. Kapan ketemu Nanguda? Ih, jangan jadi penjilat. Nanguda, paus ya Nanguda. Penjilat. Nanguda paus. Oh gitu. Oh jadi kau kalau kontenmu nggak fokus pada masak enggak lah ya, pokoknya. Enggak. Pokoknya ya apa aja. Karena itu tadi kan aku bilang, aku tuh pengen Paus. audiensku itu kayak in touch gitu loh sama aku, kayak lebih dekat ya biar nggak terlalu gitu. kaku aja. Iya, jadi dimana juga iya. enak ya. Jadi Kan aku ada ya konten-konten kreator yang jadi orang tuh ketemu kayaknya kaku segen gitu. Karena Iya. dia kontennya itu aja gitu kan. ya nggak tahu juga sih, nggak urusan aku juga gitu loh. Panggosip. Iya kan, maksudnya kan Enggak, ya kan Ya. kau bilang biar nggak kaku ya, gue bilang kan mungkin ada konten. ya tapi aku nggak tahu siapa gitu loh. Jangan menggiring-giring opini kalau di sini. Ya udah, kok Nggak gibah ini. Oh, jangan, nggak Ini kan salah. Batak keren, kau harus baca nih Batak keren. kok jangan. Berarti keren lah aku ya. Kawan BK nonton kalian ya. Nanti enggak, malu emosi pula awak nanti. Oh minum ya. Ini kayak dikede ini ya, dikede tua ya. Kita nggak Kayak perlu- gelasnya nggak ya. perlu kan? Iya. Yes, nanti Ini malah. natural ini. Oke. Enggak, tapi dia nih dongan BK tapi bener loh. Kemarin kan aku nyobain makanan dia kan. Dia Iya. masak apa kok ayam Ayam napi nadar. pinadar 2 ekor Iya. dia masak ya. Dan Yes. itu emang enak. Enak ya. Enak itu. Nggak peres kok kan? Nggak peres asin, ya. bumbunya pas. Pedas. Pedasnya pas. Ya walaupun lebih pedas mulutmu kurasa. tapi kau ada ini nggak sih rencana buka resto? Kan kau jago masak enak. Tapi ada nggak? Ya maksudnya cita-cita lah, apa entah itu cuman angan-angan biasa tapi Kalau aku memang ada buka resto buka resto. Batak. Batak dong. Oh iya. Nah, Ada Batak. Karena bapakku pun dulu parlapo. Oh. Bapakku tuh sama mamaku tuh parlapo. Jadi kalau di kampung itu kan ada namanya pak tertuak. Kami tuh pak tertuak. Di kampung kami itu. Jadi kenapa aku bisa masak? Ya karena itu tadi. Karena cuma aku sendiri di rumah, terus kalau mamaku masak gitu kan dipanggil aku. Mang, cobain garamnya. Aku coba, oh udah enak mak gitu loh. Terus juga kan karena aku sendiri kan, maksudnya kan aku bantuin lah dia. Iya. Gitu kan, bapakku kayak naltalin jagalnya, terus mamaku ciptain bumbunya gitu kan. Aku lihat-lihat nih mamaku. Makanya aku bisa masak. Jadi mau masak apapun tentang Batak, Naniura apa Iya, segala enak, macam. benar. Bisa aku Benar, masak enak. gitu. Karena memang udah terkopi dengan resep mama. Makanya kan kalau aku buat konten masak-masak, ini resep mamaku ya gitu. Oh, kau Karena selalu bilang ya. iya, karena kan orang Batak ini kan nggak kayak begitu masak napi nadar. Iya. Kan atar patar subila itu sudah kan anggolak Batak kan ini segala macam. Padahal itu kan beda rumah beda resep. Beda resep. Gitu loh. Iya. Cuman kan taste-nya kan ya tergantung orangnya sendiri gitu loh. Gitu. Jadi adalah angan-anganmu pengen kayaknya suatu saat mungkin mungkin Iya. masih berapa Ada. Tapi kan nggak mungkin awak nyaingin ini kan Hela Purmain. Nggak bisa, kau nggak bisa menyaingi ke aku nggak? Kan dua temanku Hela Purmain, satu pusat, satu Cibubur. Cabang. Iya Aku kan? KCP aku. Oh kan? Kantor cabang pembantu. KCP. Iya. Pusatnya di Bekasi. Tapi aku kalau aku mau buat nanti resto, restoran Batak, aku tuh nggak mau yang mewah. Aku pun nggak mewah. Nggak, maksudnya nggak mau yang seperti kalian. Kalian. Iya, kayak ada live musiknya. Jadi kayak Bener-bener kayak di kampung. iya, jadi orang datang makan gitu kan. Ngobrol. Habis makan pergi gitu loh. Oh. Jadi nggak yang huru-hara, Nyanyi. enggak. Jadi memang khusus untuk makan. Gitu. Dan itu aku lihat belum ada di Jakarta ini. Oh, yang bener-bener lapo lah ya berarti. Iya, lapo makan gitu loh. Makan. Kayak kita bisa bilang di Senen lah. Itu kan benar-benar tempat makan
pergi gitu. Tapi itu pun masih menurutku masih agak modern. Tapi kalau kau masuk itu ada Lapo di Senen yang di apa tuh apa kalau nggak salah di samping jual-jual babi itu di sampingnya Ada tuh ya? ada situ Lapo. Ada lagi bukan yang di jalan-jalan terminal itu. Ada lagi Lapo yang tersebut apanya hidden gem-nya ada. Kalian nggak tahu kan? Tuh mungkin nanti Ajak aku nih, kawan BK. bukan nanti mungkin bukan. sekali kita ke Senen. Jadi kawan BK ajak aku. Masuk. Jadi hostnya makan-makan. Masuk. Ku viralkan. Pipimu itu. Pipi. Tapi kok jangan sekali menyaingi helper main sih. Yang mana? Ya kan tadi kan aku bilang kan kita beda konsep cuy. Oh iya beda. Gitu. Kalian kan resto, kalau aku kan memang Lapo gitu loh. Jadi yang dimana kan makan ya udah pergi gitu. Tapi kok emang suka makan? Suka. Aku Masa suka makan. Enggak, aku itu makan udah, tapi banyak. Tapi kalau ngemil nggak suka. Kenyang udah selesai gitu loh. Mau kau kasih aku makanan ini ini nggak akan tergiur. Tapi kalau udah makan sahirang gitu kan, sahudon, tahu kok sahudon? Tahu nggak hudon, tahu nggak hudon? Itu yang di Marugame, hudon. Guys, Batak Dalenya ini. Priuk, Kuali, apa tuh yang itulah. Iya. Jangan kau permalukan. Balanga tau nggak? Balanga. Ah. Balanga. Tahu nggak Balanga? Apa? Hah? Ih. Oh, Kuali. Baskom? Baskom tahu. Oh. Kenapa jadi Tataring tahu Tataring. Tahu. Apalah? Tataring. Tempat masak. Tuh. Makasih ya, Bang. Laiku bantu. Kenapa kau jadi tanya-tanya aku, Dur? Ya nggak apa-apa lah. Aku kayak rasa di BAP. Nggak akan ku gantikan posisimu ini. Waduh. Baru hari ini, Dur. Janganlah, Dur. Kau nggak lihat si Beril di rumah. Dur. Pokoknya iya, kau suka masak, suka makan lah ya. Minum suka? Minum enggak. Aku nggak terlalu suka minum. Minum apa nih? Nggak, maksudnya kayak minum bir atau nggak terlalu suka. Cuman ya bisa lah, tapi bisa. Ya ikut gitu. aja gitu. Kalau aku enggak. Iya. Aku syariah. Iya, terus Nggak minum. pentingnya sama aku apa? Ya aku cuma nanya kau Kamu bangun brandingmu di sini. Tenang kau. 2 tahun kau dikontrak. Salah ngundang narasumber kau ini. Emang gitu guys, kami kalau di belakang layar juga gitu sama si Guntur. Emang dia paling rame sih di grup kita itu. Iya, terus Grup ya? Iya, grup kita ya. Grup kita yang kemarin habis beberapa tahun ya. Iya. Tapi keren sih Tur, kau maksudnya semua, aku bangga loh Tur jadi temanmu Tur. Ntar lu nggak jadi minum. Tapi maksudnya aku melihat kau sosok. Nggak ada yang mau kau jilat dari aku Sakti. Bukan, nggak ada yang tapi- mau kau jilat sama aku. Tapi ada satu kurangnya, kau belum ada Apa? pasanganmu. Ya Kau udah, emang apa? enggak, kau emang belum mencari apa? Ya udah sih sejalannya aja ntar ketemu apa. Kalau aku apa ya? Aku pernah buat target. Cuman Tapi kau udah punya, gagal. ada mantanmu kan yang di TikTok juga ya? ya ada Ada kan? gitu. Itu kenapa kau nggak lanjut? Kurang ajar ini nanya pribadi loh. Kawan BK tolong lo disensor dulu. Nggak apa-apa kan? Itu kan hal pribadi. Ya nggak apa-apa. Ya lah. intinya nggak berjodoh. Itu jawaban amannya. Terlalu ini kalau nggak jodoh. Nggak berjodoh aja. Intinya kan Berapa kita lama udah kau? 1 tahun lebih sama lama dia. ya? Iya lumayan. Nggak lama lah itu. Tapi kau sekarang maksudnya ya kau nyari aja atau Aku sekarang santai karena udah pernah terlalu pede. nggak dapat? Jadi Malu sendiri? rungkat gitu loh. Oh. Udah sampai bawa ke kampung, udah sampai ziarah, udah sampai Oh, sampai- iya, oh. iya. Terus udah sampai dikasih tulangku kayak apa namanya? Doa bahwasanya kan izin sama tulang kan. Iya. Nah, gitu. Tapi ya mungkin nggak judi itu lah ya, gitu. Jadi apa mau dibilang lagi, nggak mungkin lah apa kita salahkan pihak yang sana padahal nggak salah dia, memang karena nggak Iya, jodoh iya. aja gitu aja intinya. Tapi kau punya, maksudnya kau ada target? Aku tahun segini, umur segini harus. Nggak ada target aku, karena kemarin kan aku bilang sama kamu tadi, aku tuh udah pernah punya target dan pede, nggak jadi aku tuh merasa, Nah, kalau nanti kau iya merasa gagal dalam hidupku gitu. Aku kan orangnya kan ambis ya, jadi ketika gagal aku tuh merasa yang kusalahkan diriku gitu, bukan tapi kalau keadaan. kalau kau nggak punya target, terus maksudnya kau nggak ada target, tapi Iya. kau nggak mencari juga. Nanti kalau kau jadi, Nggak, santai aja gitu, santai. kalau mau ada yang datang ya boleh PDKT gitu. Iya, Kalau nggak ada iya. datang ya aku. Iya, nggak Santai aja. nggak yang menggebu-gebu kejar target atau apa. Karena menurutku kalau berumah tangga itu kan nggak dikejar-kejar juga kan. Nggak tahu, kau dulu kejar-kejar ya? Aku dikejar-kejar. Oh, dikejar-kejar dari Ya dia. kau lihatlah pesona aku Tur.
jambulmu. Jambulku pesona. Ya iyalah. Aku kan ya dikejar-kejar lah itu aku. Iya. Ya, tapi ya beruntung lah si Nadia dapat aku. Iya. Gimana penilaian lu gimana? Kau kan membelakan kan udah lihat kan kita. Iyalah, beruntung Nadia lihat jambul kau itu yang setinggi Gunung Sinabung. Kenapa? Beruntung Nadia lihat jambul kau itu yang setinggi Gunung Sinabung. Ini daya tarikku. Ini kalau ku buka, Dur. Wah, ini dari dukun ini, Dur. Entah. Tapi apa sih ilhamnya kau buat jambul ini? Bertanya lu kau. Coba tadi. Kan kawan BK, coba aku tanya sakti nih. Kan gue bilang tadi, udah ini prosesnya banyak tuh. Oh gitu. Tapi sayang itu Mom Ida loh. Tahu nggak Mom Ida, kalian sahabat BK? Mom Ida kalau ketemu Mom Ida guys, gitu ya. Kau disangka kau anaknya karena sama-sama punya jambul katulistiwa. Iya, kenapa jadi bahasa aku? Kenapa jadi Gak apa-apa, biar nggak kaku kali ini, soalnya agak kaku kalian. Nanti nggak naik, nanti bahaya juga aku ini. Ya kalau nggak naik salahkan narasumber lah, ya. Kenapa nggak naik? Nanti nggak naik juga, kayaknya. Tapi nggak bisa lanjut si Guntur ini tapi gitu. Tapi bagi tips lah Tur, kalau TikTok, aku kan juga mau terkenal tuh kalau di TikTok. Oh gitu. Ya biar apa konten-konten itu kayak gimana biar naik. Jangan capek juga aku pansos samamu. Oh gitu. Tapi aku sih kau berpower Tur. Setiap aku konten samamu sih, kau naik terus. Oh gitu. Apa tadi? Gimana? Aku ngelek juga nih. Terlalu banyak kan pertanyaan. Gini aja lah. Gini kan di kontenmu banyak yang komen. Ya. Cewek, laki-laki. Ya, itu dari komen itu mungkin ada yang fanatik sama Bang Utu mau ketemu, pernah nggak ada kayak gitu? Bang Utu pernah mau ketemu kapan nih? Gitu. Ngajakin ketemu lah apa? Ya banyak. Jadi apa kan pasti pas komen kau lihat dulu fotonya. Cakep mau kau cakep. Ya itu. Kalau cakep aja ketemu ya boleh lah. Ya kan? Itu sering ya. Itu sering ya. Itu nggak usah ini lagi, nggak usah tanya lagi gitu loh. Iya, tapi itu tadi aku bilang kan, kalau kita menjadi diri sendiri, orang akan lebih royal lagi ke kita responnya gitu loh. Kayak kemarin ada yang ulang tahun, kau lihat kan itu kan videonya yang ada itu yang ada patungmu itu. Iya. Jadi dongan kan ya. Jadi kau belum pernah ketemu ya? Belum pernah, dia di Pekanbaru. Jadi ada perempuan di Pekanbaru. Iya. Dia main TikTok. Dia ngefans. Halo Natalia. Siapa namanya? Natalia. Oh, Natalia. Dia ngefans sekali sama Guntur. Iya. Ulang tahun dia yang ke berapa? Aduh, aku lupa deh. Nah, jadi karena dia nggak bisa ketemu Guntur, karena jauh lah jarak ya. Nah, dia buat apa sih namanya itu ya? Apa? Banner ya? Banner ya? Hah? Pop up. Oh, pop up. Foto si Guntur. Ya pokoknya foto aku lah gede gitu loh. Kayak Korea gitu. Iya, kayak Korea gitu. Gue bilang jijik kali aku lihat ya. Gue bilang, ini cewek ini normal apa enggak? Gue bilang, normal. Oh tak, dia memang suka sama aku. Maksudnya sukanya bukan karena cinta ya, tapi mungkin dia ini aja. Inspirasi ngefans gitu ya. Iya, ngefans gitu ya. Iya. Tapi nggak sanggup juga udah ngefans. Tapi kau kasih ucapan? Iya. Kasih kado nggak? Kasih kado, aku kirim dia baju. Baju apa? Berapa harganya bajunya? Murah nggak? Kan nggak lihat ininya, nggak baju thrifting lagi. Enggak, baju ini brandku. Oh, kirim yang rohani dia. itu. Iya. Terus dikirim lagi aku itu apa? Donat Union. Oh, kau dikasih donat? Iya. Apa ucapan selamat Natal gitu. Oh. Ya halo Natalia, thank you. Itu nanti ke Pekanbaru aku jumpain tulang ya. Pegang ngomongannya ya Natalia ya, dia mau ke Pekanbaru. Iya. Ntar nanti dia lah. Karena dia pun baik juga sih. Oh. Tapi ada yang kesampaian nggak yang kayak komen Bang ketemu, ada nggak yang pernah kau seriusin? Kayaknya cakep nih. Ajak ketemuan lah. Gitu. Tapi aku kayaknya nggak mau lagi ngambil pacar dari TikTok. Kenapa? Karena konsekuensinya luas kayak kemarin itu ya itulah sampai sekarang masih belum lepas dari sana. Jadi aku tuh mau yang di luar TikTok aja. Kalaupun nanti misalnya jadi gitu misalnya. Oh. Aku menghindari yang dari sosmed gitu loh. Iya. Biarkanlah dari yang luar sosmed gitu. Iya. Gitu. Mungkin lebih apa ya lebih ini ya nggak lebih eksklusif lah. Eksklusif gitu. lah ya. Oh jadi pernah kau ketemu ya? Keren kali kau tuh. Ajar aku ya. Biar. Dan aku udah nggak bisa kayak udah nggak bisa leha-leha main TikTok nanggepin yang komen udah ada polisi. Intinya gini, kalau kita main TikTok itu nggak usah baperan. Sebenarnya, walaupun aku sering baperan juga ya, namanya juga manusia ya. Tapi kan itu kan udah menyinggung kayak fisik atau tentang orang tua, tentang merendahkan kita. Aku sih tersinggung ya. Tapi intinya kalau ya gimana? Aku masih manusia yang belum bisa tutup mata, terus tutup telinga, yang kalian ketika nyakitin orang yang nggak kalian kenal gitu loh. Intinya seperti itu. Intinya siapin mental, terus kreatif. Dan tahu pangsa pasarmu di mana. Oh, gitu. itu yang penting ya, tahu pasarmu di mana.
Pasar Senen kah? Iya, kalau nggak kau manjat-manjat sama orang gitu kan, yang lagi viral, kau panjat-panjat gitu. Jika ada pansos maksudmu? Udah, aku cukup sambung aja pansos. Karena temanku yang ku kenal yang berpower emang. Oh, Guntur Sitinjak. Oh ya, Berpower suhu. sih. Tapi kan maksudnya ini biar Dongan BK tahu juga kan Iya. selain kau main TikTok kan sebenarnya kau pekerja ya, maksudnya Iya, aku kerjanya serius. masih ya Dongan BK jadi dia serius kerjanya. Iya, serius kerja. Yang Senin sampai Jumat gitu kan? Iya, aku office. Dan aku tuh kerja di kontraktor. Kontraktor yang bangun infrastruktur, MRT, terus bandara-bandara, terus IKN juga itu gitu. juga Iya, kita ikut gitu. Tuh. Ya walaupun aku bukan yang ini ya, maksudnya kan, tapi ikut andil dalam hal itu gitu. Jadi agak waktu itu yang paling aku senang itu waktu itu MRT. Ikut di sana walaupun nggak yang gimana-gimana ya, tapi kan ikut andil gitu loh. Tapi kau udah pernah naik MRT? Ya udahlah. Oh, kirain. Gitu kan waktu running kan memang ikut, waktu yang sama yang masih Ahok kan di sana kan masih ikut kita. Ada Pak Tapi Jokowi. next projectmu apa tuh? Next project apa tuh? Ya kau mau ada hal baru nggak sih yang kau lakukan? Kau mau buka apa atau dalam waktu dekat mungkin atau enggak setahun 2 tahun projectmu yang akan kira-kira kalau aku lakuin ini kayaknya bisa meledak apa belum ada terpikirkan? Tapi ini ya, next projectku itu adalah aku tuh pengen collabs dengan beberapa akun-akun, misalnya bukan karena di sini aku di BK ya, misalnya ada yang hire atau kerjasama, misalnya nih kayak akun A, B, C yang dimana bisa menaungi kayak aku gitu kan, atau menjadi hostnya atau apa segala macam, tapi kalau ada gitu lah. Jadi biar aku lebih luas juga, dan aku pun menurutku itu kan aku bisa kayak berkata-kata juga atau apa gitu. Jadi misalnya kayak adalah yang menaungi tapi kerjasama gitu misalnya. Jadi kan kita bisa lebih luas menjangkau, dan orang-orang pun kan bisa lebih mengenal, dan aku pun bisa membantu kayak UMKM gitu loh. Yang dimana kan banyak juga kan orang-orang yang di TikTok aku tuh bilang, Bang Guntur tolong dong review iniku segala macam, tapi nggak ada yang kayak menjembatani mereka biar bisa ketemu dengan ini gitu loh, buat promote gitu. Karena kan jujur aja, kalau kayak misalnya nih aku di sana kan dana juga atau segala macam gitu. Tapi kalau ada yang teman manajer kayak kerjasama, kita bisa ngangkat nih teman-teman kita Batak yang buat usaha lah kecil-kecil gitu kan. Jadi aku sih goalku itu, makanya kalau ada orang kayak kirim kayak makanan Batak, atau Bang Guntur pakai dulu jasku, atau Dek Guntur pakai ulosku, aku senang gitu. Karena ya itulah bentuk apresiasiku ngebantu mereka. Karena kan kalau dari segi finansial aku nggak bisa gitu, karena kan bukan orang kaya juga cuy gitu kan. Nah itu, jadi aku tuh pengen sekali ngebantu teman-teman yang punya UMKM-nya gitu loh. Tapi ada yang menjadi penyambungnya gitu. Entah apapun itu, ya aku nggak tahu. Tapi itulah yang pengen lah ya, yang pengen itu gitu loh. Bisa sama BK lah, kerjasama sama BK. Ya bukan karena ada BK juga di sini ya. Ya enggak maksudku. Iya. Kan mau ada nih BK Fest 2. Kau yang pertama datang ya? Yang di mana tuh? Yang di Kuningan ya? Menara Kuningan. Konser tribute. Iya. Yang satu. Iya, yang satu. Keren itu kan? Iya. Ini BK mau nge-hire aku ya? Nah, enggak ini. Nah, sekarang mau yang kedua. Oh gitu. Ya, cuma nanti ya kau lobby lah. Iya. Lobby BK pintar-pintar. Ya kalau aku sih nggak mau menjilat ya. Intinya kalau ada niatnya, ya pasti kita akan dipanggil gitu. Tapi kalau untuk kayak aku lale, ya nggak gitu juga lah. Pura-pura mahal dikit kan, walaupun gitu, murah. Aku lale. Iya kan, pura-pura mahal dikit tapi murah gitu loh. Paham nggak maksud aku? Pura-pura mahal tapi murah gitu. Yang penting gaya dulu ya. Ya gaya dulu, yang penting kan teal dulu kan. Kayak kan kalau anak-anak Batak ini kan teal dulu gitu, habis itu belakangan gitu baru jual murah. Ya, tapi mau ada BK Fest 2 ya? BK Fest 2. Oh gitu. Iya. Ya kan apalagi Guntur kan udah sering tuh menghadapin acara-acara gede-gede gitu ya. Mungkin kalau BK Fest 1 kau datang sebagai penonton, mungkin yang kedua kau bisa di atas. Ya bisa. Ya kan tergantung dari Bapak Onar. Ya walaupun BK belum tahu jam terbang ya kayak apa ya. Iya, harusnya kan BK ini kepoin kita juga dong ya. Nggak kepoin juga, tapi kan belum pernah ketemu gitu kan. Tapi aku tahu sih dengan BK kalau Guntur nih kerja sama siapapun, dia
total sih, maksudnya kalau soal promote dia Iya. juara lah bisa setiap Nggak hari. pelit lah ya. Nah, pelit. Karena kan ada juga yang diajak kerja sama susah gitu Nah, kan gitu. promote-nya. Nggak urusan Setuju lah ya. nggak? Nggak tahu, nggak tahu, Ya, nggak jawab, tahu. ya jawab dulu setuju nggak gitu. Ya kan? Mm-mm. Pokoknya doain lah Tur. Iya. Dongan BK. Gue jadi ngaco nih ngobrol. Doain lah BK Fest 2 ini Iya. lancar-lancar biar Amin. kau terlibat. Iya, boleh. Ya, owner. Tinggal calling aja kan Owner. udah ada sini Gas. temanku yang ini yang Apa? dekat dengan aku gitu kan. Jadi kayak berapa gitu ya. Makanya ya kau jangan sombong-sombong lah kalau telepon. Jangan langsung Enggak, angkuh. emang aku pernah sombong. Enggak, kau kenal aku pernah aku nggak sombong samamu. Pernah nggak aku nggak ngebantu kau dalam hal apapun. Maksudnya kan kalau dari segi bisnis ya, kalau dari segi duit mungkin aku nggak punya gitu kan. Tapi kan kalau untuk ngebantu temanku, ya ayo gitu loh. Karena aku pun jiwaku tuh pengen temanku juga maju, apalagi dia punya bisnis atau apa yang bisa aku bantu gitu loh. Kalau dari segi aku memang ya mungkin promosi, ya udah aku promosikan aja, gitu kan. Dan nyata promosimu setiap hari. Iya, setiap hari gitu. Gencar ya. Padahal bayarnya nggak seberapa. Closing. Enggak, padahal bayar Udah kelamaan ini. Enggak, closing, padahal closing. bayarnya nggak seberapa ya. Tapi promosimu kayak dilihat, wah, Kan- si Guntur mahal kali ya kok setiap hari dia promosi. Padahal nggak Kan ketika seberapa. kau bilang kan, datang dong ke BK kau bilang kan. Oh, Nah, iya. sebenarnya nggak kau bayar pun atau nggak apa-apa segala macam, aku mau ngebantu karena kau di sini. Depan kamera gitu itu, loh. guys. Nggak dibayar pun nggak apa-apa. Ongkosmu aja berapa? Ece-ecenya, Oh. ece-ecenya nih, ece-ece. Udah, lama. Closing kali ya. Closing kali ya. Udahlah. Gua pusing lagi terus ngomong sama Muter. Jam berapa ini? Udah setengah 11 malam, guys. Closing kali. Closing kali ya, guys. Udah nggak kemana-mana ini, nggak jelas lagi Aku nih ya. takutnya makin lama ngobrol sama kamu, makin Iya, banyak yang makin keluar sih mau korek-korek jadi Iya. goblok korek-korek ya. nanti terseret pula yang sana. Enggak sih. Tapi dipancing gua. Lanjut nih. Gas. Lanjut tapi on cam ya. Off cam ya. Oke. Off cam ya, tapi lanjut tapi off cam ya. Udah kasih lah statement untuk Doang BK ya mungkin mewakili kau sebagai anak perantau. Iya. Mungkin banyak perantau yang mau mulai juga mengadu nasib di Jakarta. Iya. Apa statementmu Mm-mm. untuk itu? Oke, buat apa namanya teman-teman Teman BK gitu ya. Sebenarnya aku tuh bukan sosok yang gimana-gimana ya, tapi sesuai pengalamanku sebagai anak perantau yang pertama itu adalah kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berteduh, kita harus ingat kedua orang tua kita, itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai anak perantau jangan lupa jati diri kita itu di mana. Dalam artian mau kita tersentuh dengan kemodernan, mau kita tersentuh dengan kekayaan, tapi ingat adat istiadat kita itu apa. Ya kan minimal tahu apa namanya dongan samarga kita apa gitu ya. Dan yang terakhir buat teman-teman BK itu, kalau dari aku pribadi, menjadi diri sendirilah di perantauan. Be yourself. Be yourself. Dan carilah teman kita yang ada di perantauan menjadi nggak bisa jadi keluarga, jadi teman. Dan ternyata kalau kita punya sahabat, punya teman, nggak bisa ngebantu dari segi finansial atau permasalahan atau apapun, seenggaknya kita punya teman cerita. Walaupun nggak semua teman itu baik dalam hal kehidupan kita, tapi kita harus bersosialisasi dan tentunya itu tadi harus hormat dan baik kepada orang tua. Hormat dan Itu baik kepada aja. orang tua. Hormat dan baik kepada orang tua. Niscaya apapun yang kita kerjakan pasti akan lancar. Oh. Itulah sahabat BK. Aku bukan motivator. Iya, itu dia Itu closing aja. statement dari Guntur yang nggak begitu bermutu sebenarnya. Nggak ada tuh. itulah. Bermutu loh. Oh iya bermutu ya. Nggak Oh, ada iya. pikirannya nih loh. Oke dengan mereka itulah hasil bincang-bincang aku dengan Guntur Sitinjak. Ya pokoknya sukses terus Tur, untuk Guntur. Iya. Ya terus berkarya. Iya Ditunggu- lekku sakti. Ditunggu serius dulu tuh. Iya, ya lekku sakti. Emang Ya. nggak serius rupanya itu. Ditunggu selalu karirmu ya makin meroket karirmu lagi. Amin. Sukses dimanapun kau berada, menjadi berkat buat banyak orang ya, Le. Amin. Oke, dengan mereka sekian dan terima kasih dari saya. Tepuk tangan dong buat Guntur Sitinjak. Sampai ketemu lagi dengan mereka. Horas. Horas. Mata kering